dalam ibadah sekolah minggu GMI Wilayah 2 bersama kami Sekolah Minggu GMI Immanuel Prabuli dengan Melda yang kakak sudah diri Kak Delti dan saya sendiri Kakak Rina Sianipa. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan sukacita sambil menari. Untuk itu adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita. Salam selamat pagi. Adik-adik, kita akan mulai berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan datang untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan yang boleh kami terima. Kami boleh rasakan ya Tuhan atas kesehatan yang boleh kami terima. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini ya Tuhan, karena penyertaan Bapa di sorga. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami pada hari-hari yang akan datang, baik di dalam pendidikan kami, dalam pertumbuhan kami dan kesehatan kami. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Bapa, pada saat ini kami anak-anak akan mendengarkan rahasia firman. Biarlah firman yang akan ditaburkan boleh kami terima dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ada semangat untuk adik-adik pada saat ini? Amin. Masih siap untuk memuji Tuhan? Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita lawan si iblis. Kita lawan godaannya. Kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan dan kasih Tuhan. Untuk itu katakan kita berani tampil beda.
Adik-adik, Tuhan telah membukakan tingkap-tingkap langitnya melalui berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui pekerjaan orang tua kita, usaha orang tua kita. Tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan melalui kantong persembahan dan diberikan kepada gereja kita masing-masing ya adik-adik. Oke, untuk mengiring lagu persembahan kita angkat pujian kita, hati-hati gunakan tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu ya Tuhan, semua berkat yang telah kami terima itu berasal dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua kami melalui pekerjaan dan usahanya. Biarlah Tuhan Kau tetap memberkati pekerjaan orang tua kami sebagai saluran berkat buat kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa setia dan taat untuk memberikan yang lebih baik lagi ke hadapan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, terimalah persembahan kami ini agar boleh merupakan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja kami ini. Bapa, Engkau berkati kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, agar boleh mendidik kami anak-anaknya. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Amin. Adik-adik, siapa yang suka mendengarkan cerita firman Tuhan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Prentin Lupangga. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita. Yang paling utama, kita siapkan Alkitab kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian Naaman sakit kusta.
Shalom adik-adik semuanya, semua bersuka cita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini hati kami berbahagia. Kami siap untuk mendengarkan firman. Tuhan memberkati pikiran semua anak-anak yang hadir hari ini. Memberkati hati kami semua, supaya kami dengar-dengaran firman, supaya kami mengerti firman, sehingga hidup kami dipenuhi dengan firman. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya, berkatilah seluruh anak-anak yang telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, bersama kita katakan, amin. Adik-adik, kita membuka Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Semua menyimak di Alkitabnya masing-masing. Kakak pendeta akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Yang menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya.
Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mati 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang besar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Allah. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah,
memberikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, "Silahkan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujaknya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas kereta mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada yang tahu ini gambar apa? Ayo. Nah, siapa yang punya gambar ini dalam tubuhnya? Ini adalah lidah. Yuk, keluarkan sama-sama lidahnya. Adik-adik, kita semua punya lidah. Bisa untuk merasakan rasa manis, asin, pahit. Dengan lidah, Ibu Pendeta bisa bicara loh sekarang. Dengan lidah, Ibu Pendeta bisa bernyanyi. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita yang mana ada seorang wanita cantik. Seorang wanita cantik, gadis Israel, menggunakan lidahnya dengan baik. Dia pakai lidahnya untuk bercerita. Dia pakai lidahnya untuk memuji Tuhan. Bukan saja mengecap rasa manis, pahit, asin, tetapi dia pakai lidahnya untuk memuji Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan. Nah, adik-adik, seorang gadis Israel ini adalah ternyata seorang budak. Dia tinggal di rumah seorang perwira. Dia adalah seorang pembantu rumah tangga. Kasihan bukan? Nah, dia tinggal di rumah siapa? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dia tinggal di rumah seorang perwira Aram. Tentara Aram, yaitu Naaman. Nah, adik-adik, ini adalah Naaman, panglima tentara Aram. Tuhan memberkati dia sehingga dalam masa dia menjadi panglima, mereka selalu menang dan selalu menang. Tapi sayang, Naaman mengalami sakit kusta. Nah, adik-adik, lihat tubuhnya yang mengalami sakit kusta. Ada banyak borok, berbau, sakit setiap malam hari. Dia gelisah, dia tidak nyaman pada saat dia hendak tidur. Dia merasa kesakitan. Setiap kali dia merasa kesakitan, istrinya menjadi bingung, adik-adik. Nah, lalu perempuan gadis kecil Israel yang bekerja di rumah mereka sebagai seorang pembantu menjumpai istri Naaman. Dengan berani dia mau menyampaikan sesuatu. Oleh karena dia kasihan melihat tuannya yang sedang sakit. Tapi adik-adik,
Dalam budaya mereka, seorang budak tidak boleh loh bicara dengan tuan, tidak boleh loh berbicara dengan nyonya, karena mereka akan dihukum. Mereka harus berhati-hati, tidak boleh sembarangan duduk dekat dengan tuan, apalagi berbicara. Tapi gadis Israel yang kecil ini, dia memberanikan diri. Dia berbicara dengan nyonyanya. Dia katakan, sekiranya Tuhan pergi menjumpai seorang nabi di Samaria, mungkin nabi itu akan menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, kabar sukacita. Oleh karena selama ini Naaman tidak pernah menjumpai seorang tabib yang dapat menyembuhkan dia. Lalu istrinya pergi menemui suaminya. Lalu dia sampaikan berita itu. Maka pergilah Naaman dengan segenap tentaranya. Mereka berangkat rame-rame adik-adik pergi ke Samaria, hendak menjumpai siapa? Seorang nabi. Siapa nabi tersebut? Yaitu Elisa. Nah, mereka berangkat dengan penuh sukacita, dengan semangat. Tetapi setibanya di depan pintu rumah Nabi Elisa, ternyata Elisa tidak keluar dari rumahnya. Nabi Elisa hanya menyuruh pelayannya untuk keluar menemui Naaman dengan berpesan supaya Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan. 7 kali di Sungai Yordan. Nah, adik-adik, sikap Naaman menjadi kecewa karena dia tidak bertemu dengan Elisa. Dia berharap Elisa akan menumpangkan tangan ke dalam tubuhnya, ke bagian sakitnya, dan menyembuhkannya. Tetapi ternyata tidak. Lalu prajurit yang lain berkata bahwa kalau hal yang lebih sukar lagi diperintahkan untuk tuanku lakukan, bukankah tuanku akan lakukan? Tapi sekarang dia hanya perintahkan untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Maka Naaman langsung adik-adik, dia pergi dan kemudian dia menenggelamkan tubuhnya 7 kali di Sungai Yordan. Dia tenggelamkan tubuhnya 7 kali di Sungai Yordan. Lalu dia keluar, sembuhlah Naaman. Ya, tubuhnya tidak ada lagi borok, tidak berbau, tidak lagi gatal dan sakit. Adik-adik pernah mengalami kesembuhan? Pasti pernah. Pernah mengalami sakit? Pasti pernah. Tapi bagaimana rasanya ketika kita sembuh? Sukacita besar ada di hati adik-adik. Pasti amin. Nah, adik-adik, oleh karena seorang anak kecil gadis Israel berbicara kepada Naaman, maka Naaman menjadi sembuh. Dia gunakan lidahnya untuk berbicara. Dia gunakan lidahnya untuk bersaksi. Dia gunakan lidahnya untuk menceritakan nabi Tuhan, kuasa Tuhan. Adik-adik, mari kita gunakan lidah kita untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan stop melakukan hal-hal yang buruk dengan lidah. Yuk, kita pakai lidah untuk berdoa, kita pakai lidah untuk bernyanyi, kita pakai lidah untuk memuji, kita pakai lidah untuk berkata-kata hal yang baik. Jangan mencela. Stop untuk mencela teman. Pakai lidah kita seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, bercerita kepada banyak orang. Demikian yang dilakukan oleh seorang gadis kecil dari Israel. Berani tampil beda, bersaksi untuk Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini seluruh anak-anakmu GMI Wilayah 2 sudah mendengarkan cerita tentang seorang gadis Israel yang boleh menggunakan lidahnya, berkata-kata, berbicara, membawa kesaksian dan kesembuhan bagi seorang panglima negeri Aram. Demikian dengan kami semua anak-anak Tuhan, kiranya berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau memberi respon atas firman Tuhan lewat pujian kita. Sekali lagi yuk, semua bangkit berdiri. Kita akan pujian kita berani tampil beda saat iblis menggoda. Saat iblis menggodaku, aku tolong dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, selalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kita akan berakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Semua bangkit berdiri, kita menerima berkat daripada Tuhan. Tundukkan kepala, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus, kiranya senantiasa melingkupi, menaungi, menghiburkan, menguatkan, menyembuhkan dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak sekolah minggu GMI Wilayah 2 untuk berani tampil beda, berani bersaksi bagi Kristus mulai pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.
Amin.